Tunggu, kamu akan membutuhkan ini nanti. Tugas pertama adalah membuat kue. Bagus sekali, ayolah. Luar biasa. Ayo mulai. Koki sudah tahu semuanya. Krim keju yang lezat. Ini akan menjadi sempurna untuk mahakarya kuliner aku. Aku akan dengan mudah mengoleskan semua lapisan krim dan menggunakan spatula untuk memberikan bentuk yang sangat orisinil. Ini akan menjadi kue pelangi yang akan aku hias dengan krim Skittle yang sangat lezat. Tunggu saja nanti hasilnya. Ini adalah spesial yang aku punya. Aku punya semua yang aku adakan. Wow, ini permen favoritku. Ini dia. Pekerjaan seorang pastry chef adalah sebuah seni sejati. Saat membuat kue, aku merasa seperti seorang seniman yang sedang menciptakan sebuah mahakarya. Pelangi yang fantastis ini hanya membutuhkan beberapa awan krim dan sepasang mata yang ceria. Ini sangat dibutuhkan. Voila! Dan ini semua selesai. Terlihat luar biasa, bukan? Dan aku akan membuat kue berbentuk hati dan menghiasnya dengan KitKat karena sayangku sangat menyukainya. Bukan begitu? Kecuali coklat saja tidak akan cukup untuk memenuhinya. Karena cara makannya luar biasa. Dan aku akan menaruh beberapa coklat lagi di atasnya. Maltese dan Skittle juga. Nenek, kamu luar biasa. Ini adalah karyaku. Oh no! Kuenya tidak terlihat bagus. Jangan khawatir, aku belum selesai. Aku masih butuh cling film dan sebanyak mungkin barang yang bisa aku dapatkan. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah melelehkan coklatnya dengan alat pembakar superku. Yuhu! Sekarang akan menambahkan taburan warna biru yang akan terlihat sangat cantik di atas kuenya. Apakah semuanya siap? Kalau begitu, mari aku perkenalkan pada calon pemenangnya. Luar biasa, bukan? Yang penting aku pikir bukan kemenangannya. Wah, aku ingin coba kue buatan chef dulu. Aku menyukainya. Aku ingin tahu apakah kue buatan nenek sama enaknya dengan buatannya. Wah, ayo kita coba. Wah, aku sangat suka dengan coklat. Terima kasih, Nenek. Itu benar-benar keren. Oh, sepertinya ada yang salah dengan kue ini. Aku tidak suka rasanya. Pemenangnya adalah Nenek. Hore! Nona, kita punya tantangan. Tolong siapkan pasta untukku. Wow, ini tugas yang keren. Semuanya sudah bersih. Kamu datang ke tempat yang tepat. Oke, kita hanya perlu merebus mie-nya. Itu saja yang perlu dilakukan. Aku akan menonton TikTok untuk saat ini. Aku akan merebus pasta juga dan memotong beberapa sosis untuk gadis kecil kesayanganku. Hey! Nenek sangat manis. Biar aku memelukmu. Sekaligus mencicipi sosisnya. I love you. Waktunya untuk merebus sosis dalam air mendidih. Mana sosis yang lain? Hah, hanya itu saja. Untuk memenangkan tantangan ini, kalian harus memberi kejutan kepada gadis kecil ini dengan solusi yang tidak terduga. Mie biasa tidak akan digunakan, jadi aku akan membuat mie sendiri dengan telur, susu, dan tepung. Dan aku tidak akan lupa menambahkan pewarna ke dalam adonannya. Merah muda aku pikir adalah warna favoritnya. Sekarang, tuang adonan ke dalam botol dan ayo mulai bekerja. Oke. Semuanya berjalan dengan lancar. Luar biasa, bukan? Ayo kita mulai dengan semuanya. Ya ampun, lihatlah mie buatan si Koki. Luar biasa, bukan? Ya,
Mie baruku sudah siap dan aromanya sangat lezat. Yang kurang hanya sirup manis, permen beruang, dan permen lainnya. Dan mungkin sedikit lagi. Ini sempurna. Benar-benar sampah. Mie-ku juga sudah siap. Dan aku akan menghiasnya dengan sosis yang terlihat seperti gurita. Oh, panas. Tidak, tidak. Di mana alat pemadam kebakaran kita? Oh, tidak banyak sekali buihnya. Oh, tidak. Semua mie-ku gosong. Tunggu. Mungkin ada trik penyelamatnya. Kamu bisa merebus mie instan di dalam kettle. Ayo kita mulai. Come on. Aku sangat jenius. Menarik? Oh. Apa itu? Mie ini rasanya tidak enak sama sekali. Oh. Sangat cantik. Aku ngiler liatnya. Ayo kita coba. Terima kasih, Chef. Sama-sama. Lihatlah sosis ini. Menyenangkan. Sangat enak. Mie ini sangat luar biasa enaknya. Yeay, aku sangat senang. Biar aku peluk. Tugas baru kalian adalah membuat milkshake. Aku akan menyiapkannya dalam waktu singkat. Oh, aku akan mencoba yang terbaik. Aku ahli dalam hal itu. Pertama, kamu harus mengambil es krim dan mencampurnya dengan susu dalam blender. Ini dia. Oh, dan tambahkan susunya, masukkan ke dalam blendernya. Dan ayo kita blender semuanya. Maaf, Nenek, maaf. Kamu lupa tutupnya, makanya tumpah. Itu ide bagus. Coba lihat apa yang ada dalam ranselku. Apa? Tidak ada apa-apa. Aha, aku punya alat pembuat smoothie. Aku hanya perlu menambahkan permen kesukaanku dan beberapa marshmallow. Pasti rasanya enak. Yang kurang mungkin hanyalah soda. Sayang. Oh, maafkan aku tidak sengaja. Semuanya sudah siap? Adikku pasti sangat senang. Oh, Nenek, kamu mau kemana? Aku harus memetik raspberry untuk smoothiesku. Oh, rasanya enak sekali. Buah beri ini rasanya ingin sekali masuk ke dalam mulutku. Oh, lihatlah, aku adalah chef. Bravo, Nicole. Oh, luar biasa. Serahkan saja pada si kecil. Bagaimana cara blender ini bekerja? Aku tidak mengerti sama sekali. Lebih baik gunakan cara yang sudah bisa saya lakukan. Nice. Dan pukul. Pukul terus. Sekarang, tuangkan susu segar dan blender untuk membuat smoothie-nya. Dan kemudian campurkan semuanya. Aduk lagi. Dan warnanya. Dan sedikit di atasnya. Itu terlihat sederhana. Kita perlu membuat sesuatu yang lebih menarik. Contohnya, siapa yang matikan lampunya? Apakah kamu takut gelap? Maafkan aku, Chef. Maafkan aku. Hah? Itu lucu sekali. Permisi, aku persembahkan kepada kalian resep shake yang sempurna. Es krim, susu, dan Oreo yang akan disajikan tepat dalam telur coklat. Kemudian akan aku taruh di atasnya bersama dengan krim dan coklatnya.
Ini dia. Kemudian sedikit hiasan di atasnya. Voila. Come on. Wow, ini enak sekali. Smoothie ini terlihat luar biasa. Sepertinya kamu harus mengklik untuk membuatnya. Wah. Ayo kita lihat. Oh, ini sangat keren. Apapun untukmu, cantik. Aku tidak terlalu suka koktail ini. Ada mini juga di atasnya. Tidak. Terima kasih. Oh no. Sayang sekali. Wow. Ini benar-benar luar biasa. Ini sangat enak. Terima kasih. Awesome. Telurnya juga sangat enak. Dan pemenangnya adalah chef pemenangnya. Terima kasih untuk semuanya. Nancy, apa yang kamu memikirkan hidangan pertama? Baiklah, mari kita lihat. Wow, ini pasta. Ini adalah hidangan yang hebat karena ada begitu banyak cara untuk membuatnya. Jadi Britney, ada ide? Oh, hati-hati. Kalau begini semua pasta akan berakhir di lantai. What? Sekarang kita hanya perlu menunggu. Tapi Britney tampaknya tidak tahu apa itu. Apa yang akan dilakukannya? Dia memotong makaroni seperti rumput. Sangat mengerikan. Ya nenek, kita harus menunjukkan padanya bagaimana melakukannya. Itu dia. Sedikit kesabaran dan makaroni akan siap. Ya, bagus sekali. Itu menyebutnya pasta, tidak mungkin. Itu tidak cukup baik. Ayo kita ambil pasta ini dan membuangnya ke tempat sampah. Disitulah tempat mereka. Aku akan tunjukkan bagaimana cara kerja profesional sebenarnya. Ambil beberapa tepung, 1 telur, dan sedikit garam. Lihatlah keindahan ini. Sekarang adonan kita memiliki warna yang tidak biasa. Lihat, ini sangat sempurna. Sekarang tutup adonannya dengan kertas ini. Dan tunggu. Karya nyata membutuhkan waktu. Menunggu sambil memasak itu menyebalkan, betapa membosankan. Oh, ada pengatur waktu. Jadi apa selanjutnya, Koki? Menggulung adonan dengan penggilas adonan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Hei, ada apa? Wajahmu kotor. Apa itu lebih baik? Bagus. Waktunya melanjutkan karya kita. Potong mie, tambahkan tepung lagi. Dan ini sudah bagus. Halo Tuan Gurita. Apa kabar? Ini gurita sangat nikmat. Kita akan menggorengnya ke dalam wajan. Tambahkan sedikit krim. Sekarang kita tambahkan pasta yang luar biasa. Mamma mia. Ini adalah sebuah karya seni. Yang tersisa hanyalah penyajiannya. Lihatlah keajaiban ini. Bravo untukku. Apa? Saus tomat. Ini mengerikan. Ya, betapa berbedanya para kontestan kita. Hei Britney, apa yang kamu lakukan? Sepertinya makaroninya mengeras. Apa yang kita lakukan sekarang? Aku punya ide. Mie instan selalu cepat dan cukup enak. Tapi apakah mie ini akan terasa lebih enak dari pasta buatan nenek atau Koki? Kita akan cari tahu. Baiklah Nancy, saatnya mencicipi makanan. Wow! Dan pasta ini terlihat tidak biasa. Mari kita coba. Apa ini gurita? Okay. Menarik. Menjijikan. Aku tidak mau ini. Oke, pasta ini terlihat lebih menggugah selera. Sekarang mari kita lihat bagaimana rasanya. Saus tomat kesukaanku. Ya, ini lezat. Tapi ada satu kandidat lagi. Ini adalah mie favoritku, pedas. Ayo kita coba. Rasanya juga enak. Apa ada yang punya segelas air? Ini sangat pedas. Aku baik-baik saja. Itu tadi luar biasa. Ini adalah pemenangnya. Wow, Britney, selamat atas kemenangannya. Terkadang kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk menang.
Jadi, apa yang kita dapatkan di sini? Keripik. Tentu saja, siapa yang tidak suka keripik? Kita akan cari tahu kontestan mana yang terbaik dalam membuat cemilan ini. Britney, apa yang kau lakukan? Nenek akan menunjukkan kepada kita. Kentang mudah dikupas dengan pisau khusus. Sekarang, potonglah kentang seperti ini. Nyalakan kompor. Jangan lupa minyaknya agar keripik kita matang dengan baik. Lihat Britney, ini bukan masalah besar. Oke, mari kita coba ini. Oh, apa ini? Hujan kulit kentang? Britney, kamu harus lebih berhati-hati tentang kentang-kentang itu. Ini bahkan lebih mudah dari yang aku kira. Hebat, aku benar-benar ahli. Sekarang seperti ini. Nenek, lihat, jangan menyisakan mentega. Aku ingat. Ups, bukan ini. Minyak mendidih. Aku rasa salah lagi, Britney. Lihat betapa rapi keripik buatan nenek. Bagaimana kabar, Chef? Wow, apa yang dilakukan dengan skon? Kamu belum pernah melihat keripik seperti ini di tempat lain. Ini adalah resep eksklusif. Ini dia digoreng sampai renyah. Dan tentu saja, cherry di atasnya adalah saus khas saya. Koki sejati tidak takut bekerja dengan api. Lihatlah konsistensi itu. Indah sekali. Tapi tentu saja bukan hanya itu. Sentuhan terakhir adalah mengiris irisan jeruk nipis ke udara. Selesai dan selamat makan. Wow, Koki tidak pernah berhenti membuat kita takjub. Bau apa itu? Oh tidak. Semua keripik Britney gosong. Apa yang harus dilakukan sekarang? Itu memalukan. Tapi pasti ada jalan keluarnya, kan? Bubuk keju. Mungkin itu bisa menutupi rasa keripik yang gosong dan juga menutupi warna hitamnya. Ide yang jenius, Britney. Keripik nenek juga sudah siap. Jadi, waktunya untuk mencicipi. Wow, banyak sekali keripiknya. Ini seperti hari libur. Mari kita mulai dengan yang ini. Kelihatannya menyenangkan. Rasa apa ini? Menjijikan. Oke, mari kita coba yang ini. Kerenyahan yang enak sekali. Wow, keripik yang ini sangat istimewa. Banyak sekali kejunya. Lumayan. Tapi keripik ini yang lebih enak. Dan dia pemenangnya. Wow, nenek mendapatkan kemenangan yang memang layak. Yeay. Aku ingin tahu apa tantangan ketiga yang menanti kita. Mari kita lihat. Ini kue. Kue memang enak, tapi tidak mudah membuatnya. Aku harap para pahlawan kita siap untuk tantangan ini. Wow, itu banyak sekali bahannya. Britney hampir tidak bisa menahan diri. Lihat dan pelajari cucu perempuan. Pertama, ambil krim dan oleskan di atas kue seperti ini. Sekarang, oleskan dengan spatula agar krim tersebar merata di atas kue. Lakukan hal yang sama bagian kue yang lain dan susun seperti ini. Jangan lupa bagian pinggirnya. Ambil cetakan dalam bentuk hati tentu saja. Seperti ini. Sekarang bagian yang menyenangkan. Tinggal menghias kue dengan coklat. Gimana? Oke, Britney, baiklah. Sampai di mana kita? Oh iya, menghias kue kita. Kita menghias dengan coklat di sampingnya. Dan di atasnya dengan kacang jeli manis. Lebih banyak bunga lebih baik. Nah itu dia, kue sudah siap. Betapa indahnya kue yang dibuat nenek. Apa yang sudah dilakukan Koki? Menjadi seorang pastry chef adalah keahlian yang istimewa. Dan kue-kueku adalah karya seni. Aku akan menunjukkan sebuah kue yang mereka buat di restoranku. Aku menyebutnya pelangi di musim panas. Ini dia. Lupa apa yang akan dilakukan dengan itu. Oh benar, sentuhan akhir. Mari kita hias kue cantik kita. Dan ini sudah selesai. Aku tahu. Ini adalah hal terbaik yang pernah kalian lihat. Wow, bahkan nenek pun sangat senang dengan keindahan ini. Kerja bagus, Koki. Dan bagaimana dengan kuemu, Britney? Tenang, apa yang kau lakukan dengan kuemu itu? Ya, Britney tidak suka dengan kerapihan. Yang penting dia sudah berusaha, kan? Bagus. Sekarang tinggal kita menghiasi kue. Mari kita beri taburan pemanggang yang bagus. Ini dia. Itu adalah frosting berwarna yang bagus. Tuangkan di sini. Dan voila,
sangat spektakuler. Kuenya benar-benar luar biasa. Masih ada yang lebih dari itu. Britney menambahkan krim di bagian pinggir kue. Dan siap. Pahlawan kita sudah siap untuk dicicipi. Wow, ini seperti ulang tahun. 3 ulang tahun sekaligus. Mari coba sepotong keindahan yang ini. Ini pasti sangat enak. Wow, luar biasa. Tapi kita juga harus mencoba yang lain. Aku suka dengan warna yang ini. Mari kita coba. Lumayan. Dan akhirnya pesaing terakhir. Warnanya banyak sekali. Dan ini adalah kacang jelly favoritku. Yum. Ini juga sangat nikmat. Apa yang terjadi? Oke, kue pelangi adalah pemenangnya. Selamat kepada koki kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tantangan terakhir adalah coklat panas. Apakah kalian suka coklat panas? Apa minuman favorit kalian? Tuliskan pilihan kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin video berikutnya, para jagoan kita akan membuat minuman favorit kalian. Apa artinya coklat panas tanpa coklat? Tambahkan bubuk kakao ke susu, kemudian tambahkan sebatang coklat. Sempurna. Sekarang mari kita aduk coklat panas kita. Dan tentu saja harus meminumnya dari cangkir terbaik. Ini adalah hadiah dari cucuku. Bagus sekali, tapi tampaknya terlalu mudah bagi koki. Kalian akan melihat bagaimana coklat panas yang lezat dibuat. Seperti ini, tambahkan sesendok krim dan krim kocok. Dan tentu saja tanpa marshmallow dan kayu manis. Voila, coklat panas harum dan lezat sudah siap. Cantik sekali apa yang sedang dilakukan Britney. Wow, seperti dia punya ide untuk menghias coklat panasnya, krim kocok, dan sirup coklat dan jelly beans. Bagus, sekarang menghias coklat panasnya dengan biskuit dan juga sedotan yang manis. Minuman yang mewah. Bagus sekali, Britney. Sepertinya semua pahlawan kita telah berhasil. Wow, aku ingin mencoba ini dulu. Rasanya sepertinya sangat kaya. Hebat sekali. Sekarang yang ini. Cangkir yang sangat bagus, Nenek. Ini manis sekali. Saatnya mencoba. Tidak begitu enak. Dan kontestan terakhir kita kelihatannya keren. Ya, biasa saja. Aku tahu siapa pemenangnya. Minuman yang ini. Britney, selamat atas kemenanganmu. Semua kontestan kita sangat bagus. Baiklah, mari kita mulai dengan biskuit. Sesederhana itu. Aku akan melakukannya, sayang. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku akan coba. Dan bagaimana menghadapinya? Untuk apa lingkaran itu? Oh, mungkin detail ini tidak perlu. Itu saja. Sayang, apa yang telah kamu lakukan dengan adonan itu? Lihat, begini cara melakukannya. Giling adonan dengan garakan halus. Kemudian potong lingkaran dan letakkan potongan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven, biskuit akan siap. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, aku punya ide. Biskuitnya bulat bukan? Jadi kamu bisa memotong lingkaran dari adonan, tidak perlu repot-repot. Dan bahan yang paling penting adalah Skittles. Itu adalah jenis biskuit yang aku suka cemil sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik, Cinta. Dan bagaimana dengan biskuitku? Tidak berlebihan, sempurna seperti biasa. Aku tidak akan memberikan komentar. Biskuitku di sini sebuah karya seni. Kamu bisa langsung melihat tangan dari sang master. Lihat betapa menakjubkan roti jahe yang aku buat. Terima kasih atas idenya. Omong-omong, aku akan menghias atap dengan Skittles. Dan sentuhan akhir, gula halus. Dan rumahku terlihat seperti habis turun salju. Aku tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Hah, ini biskuitmu. Oh, tampaknya seperti kebakaran kecil. Kita harus mengeluarkan biskuitnya sekarang. Mungkin bisa diselamatkan. Oh, tidak. Seperti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Dan biskuit ini, aku bahkan tidak yakin ini untuk aman dimakan. Bentar-bentar, apa yang kita dapat di sini? Wow, rumah roti jahe. Ini sangat indah dan sangat lezat. Keren.
Aku pikir rumah ini adalah pemenangnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkan seorang profesional. Sekarang aku ingin burger dengan cepat. Okay. Aku bisa melakukannya itu. Meskipun mungkin tidak. Apakah itu isian? Iu, ini menjijikan. Aku tahu. Daripada daging cincang menjijikan itu, kamu bisa menggunakan pasta coklat yang lezat dan nikmat. Seperti ini. Bagaimana kabar orang lain? Keren. Aku pengen lihat yang lain. Roti ini sangat beraroma. Tapi kamu harus menggorengnya sampai dia golden brown. Apa yang kamu ketahui tentang kerak berkerak, Nenek? 1, 2, dan burger hampir siap. Mengesankan. Tapi apa yang paling penting dari burger ini adalah potong daging yang juicy. Aku akan meminjamkan daging cincang, terima kasih. Sekarang harus meletakkan burger di atas penggorengan dan menunggu sedikit lebih lama. Mama, sayang, apa yang kamu lakukan? Tenang saja, Nenek. Aku bisa mengendalikan semuanya. Hanya berpikir aku akan memanggang beberapa marshmallow dan membubuinya di burgerku. Dan sekarang giliran selai jeruk. Taruh roti di atasnya dan tekan dengan keras. Itulah resepnya. Bagaimana menurut kalian? Apa gunanya kompetisi sini jika aku mendapatkan burger terlezat? Lihat burger ini. Aku akan menambahkan lebih banyak bacon. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki terlalu banyak daging. Sekarang kita melapisi sayuran dan keju. Kalian harus setuju bahwa satu lapisan sangat membosankan. Tetapi jika membuat banyak lapisan, itulah yang dibutuhkan. Seperti ini. Lihatlah, aku adalah favorit yang paling jelas. Aku pasti akan menjadi menang. Oh tidak, aku tidak akan kalah. Tempatkan bahan-bahan dengan hati-hati. Dan sekarang sausnya. Tidak perlu pelit, tuangkan semuanya. Betapa indahnya burger ini. Dan sangat menyenangkan. Sedikit lagi dan akan mendapatkan kerang emas. Oh sayang, aku merasa tidak enak badan. Ayo Nenek, lihat betapa hebatnya aku melakukannya. Tada! Wow, ukurannya besar sekali. Burger 3 tingkat adalah sesuatu yang ingin aku coba lebih dahulu. Dan ini sangat berair, luar biasa. Sekarang kamu, sobat. Oh, itu hancur. Ada burger lain. Kelihatannya sangat bagus juga. Mari kita coba. Dan selai jeruk. Oh, enak sekali. Dan Nutella. Itu bagus. Baiklah, tapi burger chef menang. Selamat. Nah, kalian tahu itu tidak adil. Kalian melakukannya dengan baik. Apakah ingin mentraktir berapa nugget? Itu mudah. Nenek, bangunlah. Lihat, Jennifer ingin nugget. Oh, tentu saja. Pertama, harus menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Nek, maukah kamu berbagi mentega denganku? Terima kasih. Aneh, kenapa tidak mengalir? Mungkin aku perlu menggoyangkannya lebih keras. Ups, pasti ada yang salah. Hal yang paling utama adalah rasanya yang enak. Dan untuk memastikan rasanya selalu enak, aku memasaknya dengan cinta. Ayam harus dilapisi tepung roti. Mengocok telur. Mencelupkan potongan ayam ke dalamnya. Dan kemudian menggulungnya ke dalam remahan roti. Itu bagus. Sekarang bisa menggorengnya. Mereka kelihatan sangat lezat. Dan aromanya, apa kamu ingin mencobanya, Chef? Tidak mungkin. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nuggetku akan menjadi yang terbaik. Lihatlah, ini seperti kepingan emas. Dan tentu saja penyajian juga merupakan kesenian. Pasti sangat spektakuler. Aku tahu, bila tidak ingin repot-repot memasak, kamu bisa membuatnya. Aku akan membungkus nugget dengan keju dan kemudian membuat lapisan paling lezat dengan Cheetos. Aku akan menyiapkannya dengan sangat baik untuk itu. Sayang, hati-hati, ini tidak terlalu sulit loh. Oh, tampaknya berhasil. Mari kita lihat.
Ya, bagus. Sekarang mari kita tambahkan Cheetos ke nugget dan wajan. Aku sudah bisa merasakannya. Aku bahkan tidak ingin berikannya pada bayi Jennifer. Oh, aku hampir lupa. Apa artinya nugget tanpa saus tomat? Sekarang ini menjadi sempurna. Oh ya ampun, kau kecil. Itu ternyata sangat keren. Apakah itu bongkahan emas? Rasanya tapi biasa saja. Baiklah, aku akan mencoba yang berikutnya. Ya, aku lebih suka yang ini. Tapi masih ada satu yang tersisa. Yang merah. Ini hebat. Oh iya, ada keju juga di sini. Ini jelas merupakan pemenangnya. Yeay, aku menang. Apakah kalian melihat itu? Apakah kalian melihat itu kemenangan? Bisakah kalian membuatku pizza? Aku mau. Tidak masalah. Aku tidak keberatan milikinya. Pizza. Aku bisa melakukan itu. Ini membutuhkan pasta tomat. Teteskan sedikit pada irisan dan oleskan dengan lembut menggunakan sendok. Dan sekarang keju. Semakin banyak keju semakin baik. Aku tidak ingin mengganggu tapi lihat. Aku seorang juru masak. Adonan terbang. Oh no! Jangan marah sayang. Di sini, dapatkan bagian yang baru. Terima kasih nenek. Oh, aku tahu. Tidak ada pasta tomat yang bosankan, hanya pasta marshmallow. Aku akan menyendok sesendok penuh. Ini dia. Dan sekarang untuk pizzanya, tentu saja ada Skittles. Tidak ada yang salah dan terlalu banyak Skittles. Itu membuatnya segala lebih enak dan lebih berwarna. Iya, kamu bisa langsung melihat tangan orang awam. Pizzaku akan menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi adonan putih yang bosankan. Aku akan mewarnainya agar lebih spektakuler. Lihat apa yang dia lakukan. Aku bisa melakukan itu lebih baik. Sekarang keluarkan alasnya. Dan perlu mengolesi alasnya dengan saus tomat khusus. Maka pizza akan terasa seenak di restoran Italia terbaik. Aku akan memarut sedikit keju di atasnya. Itu bagus, dan sekarang saatnya udang. Untuk memastikan isiannya tidak sedikit, aku akan menambahkan beberapa teman kerang. Hidangan gourmet sudah siap. Bersiaplah untuk merasakannya. Sekarang perlu dipanggang. Berapa kali aku tertidur. Oh, begitu. Akhirnya, pizza kita sudah siap. Sebuah kelezatan. Baunya sangat lezat. Ya, tidak buruk sama sekali. Mari kita lihat. Betapa menariknya penampilannya. Wah, apa itu? Ada tiram dan ada udang di sini. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Sekarang ini lebih menarik. Terlihat seperti Skittles. Oh, kelihatannya lebih baik daripada rasanya. Oh, pizza ini sangat normal. Dan baunya... Wow, iya betul. Rasanya sangat luar biasa. Ini adalah pizza kesukaanku. Selamat, Nenek. Yeay, terima kasih. Kemenangan yang layak. Pizzaku lebih enak. Menarik sekali. Benda apa ini? Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti dilakukan. Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh ya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Oh cucu, kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan glaze merah. Dan lalu, aku akan menambahkan glaze putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu?
Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk cucumu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk buatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak menambahkan beberapa taburan warna-warni? Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Haha, Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot, saatnya memilih pemenang. Wow. Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarum suntik sirupnya. Betul sekali, ini ide yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa aja, terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat kakak, kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku, wanita tua ini. Di babak kali ini, aku ingin minuman, lezat dan indah. Tentu saja, tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai Margot. Misalnya bisa mulai dengan permen Toxic Waste. Tapi tidak bisa membutuhkan permen itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang, lihat, tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menebarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktail. Kecuali tidak mungkin bukanya dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana basah dan manis. Malang, tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja, apa koktail tanpa krim kocok dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tadam, karyaku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harus sesehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya. Aku akan memulai dengan sirup stroberi. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukku. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih telah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhir aku akan mendapatkan krim. Dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling orisinil. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selai jeruk dan cherry pada kue, itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menangkannya lagi. Hore, jangan merasa sedih, kalian beruntung suatu hari. Kejutanku dengan pasta yang lezat kali ini. Aku punya ide.
Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spaghetti untuk cucuku. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas? Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja, rasanya tidak enak. Membeli spaghetti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Ya, semua orang memiliki tepung sekarang. Jangan bersumpah, Nenek. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Adonan harus diuleni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tepung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mewarnai adonan, membuat spaghetti tampak cerah. Selanjutnya giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spaghetti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spaghetti yang diberi toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena uapnya. Rebecca. Tidak, Nenek, ini belum bukanya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wednesday, lihat membuat muka sakit. Terima kasih serbetnya. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam spaghetti. Bagus, Nenek. Seperti ini enak. Lezat, tapi sangat membosankan. Tahu cara menjadi spaghetti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnainya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak menambahkan kesan menyeramkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek, kamu buat spaghetti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spaghetti tidak hanya cantik tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kakakku, kamu menang lagi. Hore, hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday, aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai pernak-pernik seperti itu. Oh. Buatkan aku salad Caesar. Tenang. Aku membuat salad. Tidak masalah. Untuk Caesar, ini semua tentang kubis, ayam, dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras. Selain itu, kenapa tidak memarut lebih banyak keju? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Caesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wednesday, lihat ide yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salad tepat di paprika. Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu harap membuat lidah dari mentimun. Dan lihatlah betapa lucunya katak. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca, kamu buat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, Nenek tahu cara membuat Caesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wednesday, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yeay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini.